Kalau selama sholat ada yang keluar, tetap batal sholatnya, tidak sah. Meskipun pakai pempes, karena itu pempes termasuk pakaian. Jadi kan dalam syarat wudu itu harus suci pakaian, badan dan tempat sholat dari najis. Yang dimaksud dengan pakaian itu apapun yang dibawa oleh orang yang sholat, bukan pakaian baju saja. Itu ya termasuk itu kan pas peci, kacamata. Kalau pakai kacamata sholatnya harus suci. Bawa duitnya harus suci. Rokok, HP harus suci. Itu. Terus sholat pakai jaket kulit gimana? Yang penting kulitnya halal. Jangan kulit bangkai. Kulit bangkai pun kalau sudah disamak tidak najis lagi. Itu. Kalau sekarang biasanya sudah jadi kulit, udah dalam proses penyamakan. Tandanya udah nggak bau lagi. Sholat pakai kalungnya taring babi, yang nggak sah sholat. Ada waktunya beda-beda rasanya. Iya. Kalau waktunya itu lebih dari hari ya, maksimalnya itu ya 15 hari yang maksimalnya. Iya. Jadi setelah itu umpama masih waktu udah wajib Sholat. Iya. Berarti pakai patokan Sabtu ya. Iya. Jadi selebihnya itu namanya istihadah atau damu fasadin, darah penyakit, tetap wajib sholat. Yaitu kalau sudah lebih dari 15 hari. Nah, jadi kalau bapak-bapak sudah tahu ini nggak bisa dibohongin, Pak. Itu catat maksimal 15 hari. Kalau 16 hari masih bilang haid, hajar aja. Bukan haid. Bohongin itu mah, malas itu. Iya. Tiba-tiba mendekati asar kita minum air. Mendekati asar kita minum air. Nah, itu solusinya gimana Pak? Apa sholat kembali? Apa memang sudah sah waktu dulu? Apa kalau menjalankan sholat zuhurnya dengan wudhu? Apa nilainya? kita sholat zuhur dengan tayamum, begitu masuk waktu zuhur kita tayamum, setelah tayamum kemudian sholat zuhur. Nah, setelah itu menjelang waktu asar buang air. Menjelang asar Itu sebelum masuk asar. ya, sebelum masuk asar Air. keluar air, Menemukan air yang buat wudhu. menemukan air buat Wudhu ya. Untuk sholat kembali zuhur atau memang sudah sah waktu zuhur. oh iya, kita wudhu untuk sholat zuhur, ternyata sebelum habis waktu zuhur ada air buat wudhu. Gitu, ada air buat wudhu. Apakah kita wudhu dulu buat sholat zuhur? Apakah sudah sah sholatnya? Gitu. Pertama, sholatnya sudah sah. Sholatnya sudah sah karena dari awal pun niatnya nawaitu tayammuma listibahatis sholat.
Itu dengan tayamum sudah sah meskipun ada air, kecuali di tengah-tengah kita mengerjakan sholat terdengar ada air, itu batal sholatnya. Kita wudhu, nanti ada yang membatalkan tayamum. Kita wudhu nih, tayamum karena nggak ada air, sholat baru 2 rakaat sholat zuhur, kayaknya ada air keluar, batal sholatnya. Ketika wudhu langsung sholat lagi dari awal. Ternyata dicari itu kirain suara air, ternyata suara HP bunyi air. Kan ada. Akhirnya sholat semua. Udah saya batalin. Karena kan diantara yang membatalkan tayamum itu mengira ada air. Itu. Karena bolehnya tayamum itu kalau yakin sudah nggak ada air, boleh tayamum. Kita udah cari-cari, itu pun ada batasannya. Itu ketika kita mengira nggak ada air, yakin nggak ada air, bukan hanya dilihat di tempat kita saja, kita harus mencari ke tempat yang lain. Batasannya sampai apa? Yaitu sampai jarak kalau kita masih menempuh tempat tersebut, waktu sholat sudah habis. Di sini nggak ada air, tapi kayaknya di kota bumi ada air ini. Kayaknya kalau ke kota bumi masih keburu sholatnya. Nah, total apalagi banyak stok. Nah, tapi ini agak jauh nih. Kemungkinan ada air itu di Kalideres di sana. Nah, kalau kita ke sono habis waktu. Nah, itu tayamum. Jadi nggak bisa menyerang, mentang-mentang nggak ada air, pumpnya mati. Ternyata di blok lain keluar ada satelit. Malah tetangga masih ada. Nah, itu kalau alasannya nggak ada air. Nah, tadi pertanyaan kembali, kalau sudah selesai sholatnya, meskipun air sudah keluar, nggak harus diulang lagi sholatnya, karena sholatnya sudah sah. Ada lagi? Kalau ibu-ibu yang menstruasinya nggak teratur, keluarga tangga, itu apa tetap 15 hari? Tetap waktu 15 hari. Itu. Tapi kalau itu kan nggak sehari itu, makanya ditunggu dulu. Kalau misalkan sehari ini keluar beberapa jam, kemudian tiba-tiba kering, jangan langsung sholat. Tunggu dulu, barangkali beberapa lama dia keluar lagi. Yang penting pertama kita harus tahu masa suci. Masa suci itu paling sedikit 15 hari. Jadi kalau setelah akhir perempuan itu misalkan akhir tanggal 10, misalkan tanggal 10 dia kering haidnya, berarti bisa keluar haid itu tanggal berapa? Tanggal 20, 26 misalkan ya, 25 itu pas 16 harinya, tanggal 26. Nah, keluar haid itu masih dikatakan haid. Tapi kalau misalkan tanggal 20 ini keluar lagi, berarti bukan haid, karena masa sucinya belum habis. Minimal masa suci itu 15 hari, biasanya 23 hari atau 24 hari biasanya. Kemudian maksimal nggak terbatas, itu yang namanya suci, meskipun berbulan-bulan nggak masalah suci. Nah, setelah itu, setelah kita perhatikan ini haid lagi itu memang sudah
15 bulan lewat 15 hari baru haid lagi. Nah, anggaplah itu haid. Setelah keluar itu, begitu keluar biasa nggak teratur, itu langsung kering. Tapi kedepannya biasanya keluar lagi. Makanya dari 1 hari itu kalau dia mengira sudah keluar darah haid, meskipun kering jangan sholat dulu. Kalau belum kelar sehari, tunggu misalkan sampai 24 jam keluar lagi enggak. Itu kalau memang enggak keluar lagi, oh berarti itu bukan haid. Kalau besoknya keluar lagi, oh berarti itu haid lagi, karena masih apa? Masih dalam waktu di dalam 15 hari yang paling banyak masa haidnya. Terus bisa kejadian seperti ini kan? Misal hari ini keluar ya, keluar haid. Oke, kita tunggu sehari lagi sampai keluarnya hari itu benar udah kering. Terus besok keluar nih, besok wajib sholat kan? Nah, terus besok itu keluar, itu gimana itu? Tetap hitung haid juga. Itu dihitung haid juga. Terus waktu selang yang sehari bersih itu kita sholat nggak masalah berarti ya? Tidak masalah kalau misalkan mengira. Tapi nanti kalau sudah terbiasa dengan itu, perempuan itu harus mengira ini masih masanya. Biasanya saya haid itu 5 hari. Biasanya haid itu saya seminggu. Nah, ternyata benar, sehari kering, sehari ada, misalkan sehari kering, sehari ada. Nah, andai kata, kalau misalkan udah ada keyakinan seperti itu, gak usah sholat. Ternyata begitu keluar pertama kali, 2-3 kali, 2 hari, 3 hari, 4 hari udah keluar lagi. Udah tunggu gak sholat, udah keluar lagi. Nah, di situ dia boleh qadha, itu bayar sholatnya. Gitu. Emang agak ribet. Biasanya yang kayak begitu itu yang pakai KB sama. Itu yang KB itu kadang-kadang nggak teratur. Tapi kalau nggak pakai KB teratur itu haidnya itu biasa. Nah, makanya kalau repot ya memang repot. Pokoknya dalam kurun waktu 15 hari, yang penting itu sudah waktu masanya haid, meskipun tersendat-sendat itu tetap haid. Gitu. 2 hari nggak ada, 3 harinya keluar lagi masih haid. Yang penting tadi jarak dari haid ke haid lagi itu minimal 15 hari. Gitu. Kalau sebelum 15 hari belum haid namanya. Nah, ini kewajiban bapak ini meskipun nggak haid nih, ngajarin ibunya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, selesai syarat wudu. Nah, insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan tentang fardu